Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan mungkin selamat malam para pemirsa sekalian, khususnya para pencari keadilan di Republik ini. Saya sangat tertarik dengan putusan Mahkamah Agung yang memutus 3 perkara peninjauan kembali perkara tewasnya Vina dan Iki di Cirebon pada tahun 2016. Tertariknya apa? Tertarik karena ketiga perkara itu divonis adalah ditolaknya ketiga-tiganya. Dan mengapa ditolak? Tentunya yang sangat menarik adalah alasan penolakan itu. Mari kita dengarkan bagaimana juru bicara Mahkamah Agung membacakan sebagian daripada putusan Mahkamah Agung tersebut. Sebagai berikut. Tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim Menolak. Jadi semua terpidana yang mengajukan peninjauan kembali, Saka Tatal yang sudah bebas, dan 7 terpidana yang dihukum seumur hidup yang sekarang masih mendekam dalam penjara ditolak. Itu tertuang di dalam putusan Mahkamah Agung dalam 3 berkas. Nah, semua orang, pengacara, penasihat hukum lebih kaget lagi. Kemudian para terpidana bukan hanya kaget, bisa-bisa pingsan. Keluarganya juga begitu. Pencari keadilan juga terkaget-kaget. Kenapa? Karena semua dalam sidang terbuka perkara ini, yaitu perkara peninjauan kembali yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, sudah nyata, terungkap, terang benderang. Ibarat siang hari pakai lampu petromak, gitu, saking jelasnya. Terungkap di persidangan itu bahwa perkara ini bukanlah perkara pembunuhan, tapi perkara kecelakaan lalu lintas tunggal. Pembunuhan tidak terbukti sama sekali. Tidak ada alat bukti satupun yang menunjukkan ini pembunuhan. Tidak ada saksi, tidak ada bukti forensik, keterangan ahli juga demikian, visum yang menyatakan bahwa dia mati karena ditusuk benda tajam juga tidak ada. Dan lain-lain tidak ada. Saksi mata yang melihat perkara pembunuhan itu tidak ada. PKP pembunuhan pun tidak jelas. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, terang benderang. Jelas ini kecelakaan lalu lintas. Saksi yang mata yang melihat kecelakaan lalu lintas banyak sekali. Alat buktinya berupa alat bukti forensik yang menyatakan ada cat antara Vina dengan temannya, Widya atau siapa namanya itu ada. Dan kemudian analisis daripada bukti forensik berupa cat, rekaman cat itu ada. Dan lain-lain ada. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas terbukti, kecelakaan lalu lintasnya tunggal, berarti tidak ada pembunuhannya. Nah, jadi itulah dalam pidana itu bukti material, kebenaran material. Ya, kalau tidak ada peristiwanya, jelas tidak ada pembunuhan itu. Pokok orangnya ada, tersangkanya ada dihukum. Ini aneh dan ajaib. Saya yakin bahwa hakim yang memutus perkara ini mungkin pikirannya lagi cabang-cabang karena katanya kalau nggak salah sudah mau pensiun 1 Januari ini. Dan diadilinya pun perkara ini oleh Kamar Peradilan Militer. Gitu. Nggak tahu saya kok dibawa ke Kamar Peradilan Militer. Hakimnya sudah mau pensiun 1 Januari. Ya, mudah-mudahan bukan karena itu ya. Beliau tetap serius menangani ini, mudah-mudahan itu harapan kita. Tapi di luar daripada prediksi gitu. Kemudian apa sih alasannya? Apa dasar hukumnya? Apa pertimbangan hukumnya sehingga perkara peninjauan kembali itu ditolak?
dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris. Tidak terdapat kehilapan yudis faksi dan yudis juris. Artinya hakim itu udah benar. Nggak ada kelirunya, nggak ada hilapnya, nggak ada salahnya. Loh, waktu sidang terbuka di Pengadilan Negeri Cirebon tentang perkara peninjauan kembali banyak sekali. Salah satu terdakwa waktu itu yang menjadi terpidana anak adalah Sakatata. Waktu itu dia masih anak-anak. Kok disidangkan dengan hukum acara pengadilan biasa? Ini jelas kekeliruan, kehilapan. Kemudian ada lagi alat bukti tersangka atau terdakwa yang pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidik Polri tidak didampingi awalnya oleh penasihat hukum. Ini jelas salah. Harus didampingi oleh penasihat hukum. Mengapa? Karena perkara ini diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun. Kapan dia harus didampingi oleh penasihat hukum? Ya sejak pertama dia ditangkap dan diperiksa harus didampingi. Apalagi perkara ini bukan perkara tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan ini. Jadi harus didampingi penasihat hukum. Tidak bisa ada satu penasihat hukum dari seberang sono yang mengatakan, oh didampingi setelah 2 hari atau 3 hari dia ditangkap, ada penasihat hukum. Tidak. Begitu ditangkap, begitu diperiksa, dia harus sudah didampingi. Untuk menghilangkan dugaan bahwa terjadinya penganiayaan, terjadinya pemaksaan, dan sebagainya. Menghilangkan terjadinya rekayasa dan sebagainya. Jadi jelas ini kekeliruan hakim di dalam menilai perkara ini. Kenapa ini tidak didampingi penasihat hukum? Kalau tidak didampingi penasihat hukum, mestinya pada tingkat persidangan pertama, perkara ini sudah harus bebas. Dan ini, kalau tidak bebas tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat kasasi, ini dibawa ke tingkat peninjauan kembali. Salah satu temuan bahwa ini alasan yang kuat untuk mengajukan peninjauan kembali. Oh, katanya nggak ada kekeliruan. Kekeliruan berikut. Pada waktu penyidikan, sudah ditemukan alat bukti berupa alat bukti forensik, rekaman pembicaraan atau rekaman chat di HP-nya Vina dengan HP temannya Widi atau siapa namanya, saya lupa. Itu alat bukti yang menunjukkan bahwa pada jam sekian si Vina masih hidup, tetapi dalam berita acara jam 9 sekian meninggal, nyatanya jam 10 lewat dia masih hidup. Nah ini alat bukti juga, kenapa tidak digunakan di dalam pembuktian? Ini hakim juga lalai, keliru, apa? Nah, jadi masih banyak lagi kekeliruan-kekeliruan hakim. Terus apa lagi? Mari kita lihat. Dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat Hanya tidak ada novum. Ini lebih gila lagi nih. Hakim ini pasti hakimnya tidak mengikuti jalannya sidang di pengadilan negeri. Novum itu apa sih? Bahasa Indonesia aja lah, nggak usah novum lah. Novum itu alat bukti baru yang tidak digunakan pada pemeriksaan tingkat awal, tingkat penyidikan awal. Ini banyak sekali. Siapa itu? Para saksi. Saksi itu alat bukti. Buka 184 KUHP. Saksi itu hanya paling atas. Itu alat bukti. Dikatakan alat bukti baru, nah dia pada pemeriksaan awal tidak digunakan. Ada puluhan saksi yang diajukan oleh Pak Dedi yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat yang terpilih. Banyak sekali, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana, ada yang datang sendiri, yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan lalu lintas di jembatan Layang Talun, wilayah Kabupaten Bogor, bukan wilayah Kota Bogor. Lah itu saksi baru. Itu alat bukti baru Pak Hakim. Itu alat bukti baru dong. Dan jumlahnya tidak sedikit, puluhan. Ya, mungkin ada 20-an itu. Kemudian apa lagi? Bukti baru. Nah, chat Vina dengan temannya si Widya itu dianalisis secara saintifik, secara ilmiah, itu juga
alat bukti baru berupa keterangan saksi. Saksi ahli di bidang forensik, di bidang IT telah mengungkap bagaimana nilai daripada cat itu benar apa tidak dan sebagainya. Itu bukti baru juga karena pada pemeriksaan tingkat awal tidak pernah dipersiapkan seperti ini. Pak Hakim, aduh, pusing saya nih. Nanti kalau saya panjang-panjang kita kira ngajar dia tidak maaf saya tidak ngajar. Tapi saya sebagai warga negara, sebagai pemilik hadir agung itu dan menang dan berpendapat. Bapak akan berpendapat dan memutus. Kalau saya tidak, saya berpendapat aja tidak memutus. Tapi saya sangat tidak sependapat. Boleh dong tidak sependapat. So, kalau semua sependapat kacau. Jadi sudah saksi aja udah berapa bukti baru, kemudian keterangan daripada ahli, kemudian bukti forensiknya sendiri, HP-nya sendiri dan sebagainya. Itu bukti baru semua, Bung. Jadi anak yang baru kuliah semester pertama Fakultas Hukum saja tahu tentang hal ini. Kok heran ya? Saya memutus kok nggak tahu. Atau saya yang keliru. Mudah-mudahan saya keliru. Maklum aja. Saya ini petani. Oke, itulah sekedar tanggapan saya. Mudah-mudahan yang salah itu adalah saya. Belum. Saya salah karena saya bukan hakim. Saya boleh tidak pendapat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.